Oke, selamat pagi semua. Jadi hari ini kita akan sore kemarin. Kemarin tuh kalian sebenarnya sudah belajar tentang bagaimana menghubungkan sebuah ESP32 dengan sebuah sensor DHT22. Jadi hari ini lanjutannya, bagaimana caranya supaya data ESP32 ini masuk ke billing. Saya rasa kalian sudah pernah pelajari praktikum. Saya rasa kalian sudah pernah pelajari praktikum. Ini kelanjutannya. Jadi mungkin saya hanya akan coba menjelaskan bagaimana cara kode program yang ada di sini. Sebenarnya kalau kalian masuk ke blok Bapak yang bagian bawah sini, ini sudah ada cuma untuk yang kelas B kemarin. Tetapi sama yang mereka kerjakan sama yang kalian kerjakan. Jadi mungkin saya menggunakan apa rekaman. Hasil rekaman ini nanti Bapak upload ke YouTube supaya kalian bisa nonton ulang. Semua mulai dari awal sampai terakhir. Jadi untuk tahapan pertama, coba kalian masuk ke Google, nanti cari billing. Oh, wih, saya nggak tahu kelihatan nggak ya? Gimana caranya perbesarin? Nah, ini. Cari billing. Oh, wih, nanti kalau pakai yang kita pakai ini. Nah, itu yang kita klik. Ketika kalian klik ini, kalian akan diarahkan ke sini. Oke, kalian akan diarahkan ke sini. Yang mau kita buat, rangkaian yang akan kita buat itu, ini kita hapus. Jadi semua LED-nya kita hapus. Kita hanya menggunakan satu buah sensor DHT dan satu buah ESP32. Jadi ini semua kita hapus. Ketika kalian menghapus semua sini yang ada di sini, berarti di kode program itu harus kita ubah. Jadi kode program yang dasar yang ada di apa di file yang ini milik siapa namanya ini? Ini ada namanya biasanya yang buat. Yang buat itu nggak kelihatan namanya ya. Gak apa-apa, nanti kita cek. Jadi kita kalau cerita billing, kalian harus buat webnya dulu. Saya rasa webnya kalian bisa kalian tahu, kalian harus masuk ke sini, cloud billing. Nah, billing cloud. Kalian harus login dulu ke sini kan untuk membuat interface-nya. Jadi yang mau kita kerjakan itu DHT22 dihubungkan ke SP32 lalu dihubungkan ke software billing. Ini kalau kalian sudah punya akun, kalian bisa langsung login. Kalau belum punya, berarti kalian harus daftar. Tampilannya itu sangat sederhana yang mau kita buat. Kita hanya mau menguji coba bagaimana caranya untuk pengiriman data. Itu yang mau kita kerjakan. Ini yang kemarin, kita hanya menampilkan tulisan sensor suhu dan pengiriman datanya dari sistem. Nah, untuk tahapan paling pertama itu mungkin kalian bisa membuat desainnya dulu. Jadi saya akan hapus semua yang ada di sini. Ya kita mulai dari awal. Kita akan hapus yang ini. Mana cara hapusnya ya? Oh ini. Supaya kelihatan nampak. Kita besar aja ini. Oke, setelah dihapus, di sini mungkin kita bisa buat. Cuma karena di sini terbatas hanya bisa 3, berarti kita hapus lagi. Edit, hapus, delete, delete, unpulli. Oke. Nah, kita buat new template. Yang pertama, kalian bisa buat sini nama kelompoknya. Kelompok, misalnya kelompok 0. Lalu di sini tulis nama kalian. Lalu done. Organization already has project this. Oh, sorry. Nama kelompoknya sudah ada tadi ya. Ini harus kita ganti.
Contoh. Ingat, hardware-nya kita pakai ESP32. Walaupun di sini sebenarnya banyak, kita pakai ESP32. Koneksinya itu WiFi. Lalu kita down. Nah, ini sudah jadi. Sekarang kita akan membuat tampilannya. Tampilannya itu di web dashboard. Nah, di sini kita bisa pilih. Di sini banyak pilihan sebenarnya. Saya rasa kalian sudah pernah lihat. Yang akan kita gunakan adalah label. Jadi label kita tinggal tarik ke sini, ke tempat widgetnya. Oke, kalian bisa atur berapa besarnya, terserah kalian. Nah, untuk pengaturan yang bagian di dalam sini, kita masuk dulu ya. Jadi di tampilan label pada billing ini sebenarnya banyak istilah. Yang pertama title, title itu judul ya. Kita coba di sini sensor suhu. Yang kedua, create data stream. Ini data stream yang mengkomunikasikan antara ESP kita dengan billing. Jadi kita harus tahu yang mana kita gunakan. Di sini ada pilihan digital, analog, virtual pin, tapi umumnya kita gunakan virtual pin. Nah, di sini kita bisa tulis sensor suhu. Lalu di sini kita bisa lihat juga ada namanya data tipe. Di sini ada 3 pilihan, integer, double, sama string. Integer, double, sama string. Nanti ada bedanya, nanti kita lihat apa bedanya. Lalu di sini ada pinnya. Pinnya itu sampai 255. Kalau kalian ke bawah itu sampai 255. Jadi ada sebanyak 256 pin yang bisa kita gunakan. Tapi kita gunakan V0 saja dulu. Jadi data yang dari ESP32 akan dikirim ke pin V0 yang ada di billing. Kalau kita turun ke bawah, ada unitnya ya. Ini kita bisa ganti sebenarnya, tapi nggak usah. Lalu di sini, ini perlu juga diperhatikan. Ada minimal sama ada maksimal. Kalau kalian perhatikan sensor DHT kemarin, berapa maksimalnya? Maksimalnya kita lihat ya, temperatur ini maksimal adalah 80 derajat. Minimalnya adalah minus 40 derajat. Berarti minimalnya adalah minus 40, maksimalnya adalah 80. Di sini kita bisa atur. Minimal misalnya minus 40, maksimal adalah 80. Jadi dia nggak akan keluar dari situ. Lalu kalau sudah selesai, kita tinggal create. Nah, berarti udah selesai, udah jadi. Save. Ciri-cirinya dia jadi, labelnya ada tulisan dalam kurung Venol. Kalau dia belum jadi, biasanya ini belum muncul, Venol ini belum muncul. Nah, kalau sudah selesai, sekarang kita save. Lalu kita masuk ke device. Jadi kalian ingat di billing itu ada dua ya, ada yang namanya template, ada yang namanya device. Soalnya ini nanti kalian gunakan, mana tahu ada yang ambil karya akhir berhubungan dengan seperti ini. Ada senior kalian itu saat ini dia membuat sebuah rancangan monitoring, monitoring apa kemarin ya? Monitoring flow meter, tapi dia menggunakan software billing. 2 tahun lalu, tahun lalu pun ada yang ambil karya akhir, judulnya hampir sama seperti ini. Jadi kalian harus tahu cara menggunakannya. Nah, setelah jadi template-nya tadi, di template ini sudah jadi kelompok nol yang ini. Nah, sekarang kita tinggal panggilnya di new device from template. Choose template-nya, yang ini ya, kelompok nol. Lalu create. Oke, template sudah jadi. Ketika template ini jadi, kita perlu mengcopy 3 baris kode program. Yang tempatnya itu kalau misalnya dia udah hilang seperti ini, kalian carinya di device info. Nah, ini yang kita harus copy. Kalian tinggal klik, tercopy. Oke, kita kembali ke kode program tadi. Di sini agak kecil ya. Untuk desainnya seperti ini. Nah, kalian bisa cek kode programnya. Untuk 3 baris pertama, kita itu buat dari software billing yang kalian buat. Sesuaikan ya, harus sesuai. Kita tinggal paste. Oke, sudah sesuai ya. Ini kode ID-nya, ini nama template-nya, sama ini out kodenya. Lalu di baris keempat itu ada namanya billing print serial. Ini untuk menampilkan di serial monitor. Lalu di sini ada 3 baris library. Library yang pertama itu untuk WiFi supaya perangkat ESP32 yang ada di sini itu bisa terkoneksi sama WiFi
Yang ini kan, supaya dia bisa terkoneksi sama WiFi. Aduh, sekali ya. Supaya bisa terkoneksi sama WiFi, kita membutuhkan library-nya. Namanya library wifi.h. Lalu ada billing simple ESP32. Library ini digunakan untuk menghubungkan ESP32 dengan Blink. ESP32. Jadi kalian harus pahami, wifi.h digunakan untuk menghubungkan WiFi dengan ESP32. Billing simple ESP32 digunakan untuk menghubungkan ESP32 dengan billing. Terakhir library DHT-nya kita gunakan yang ini. Nah, kalau kita di praktikum biasanya kita ngatur WiFi-nya kan, apa nama WiFi-nya. Kalau kita menggunakan software simulasi, kita cukup menggunakan yang ini. Kalian tidak usah ganti. Jadi software simulasi kita gunakan nama WiFi-nya adalah Walkway Quiz. Passwordnya kosongkan aja. Nah, di sini ada constant integer DHT pin, artinya kita menggunakan pin 15. Kalian bisa buktikan di sini. Pin yang digunakan itu pin 15. Kelihatan ya. Ini ESP DHT 15 yang terhubung ke output dari sensor ini. Oke, lanjut. Ini integer value. Ini kita bisa hapus semua. Jadi yang baris 17 itu kita hapus semua. Karena value 0 sampai 1, 2, 3, sampai 6 ini digunakan untuk berhubungan sama LED. Sementara LED tadi kita sudah hapus. Dan ini LED RGB pun kita sudah bisa hapus. Nah, ini jangan dihapus karena berhubungan sama sensor DHT. Billing timer jangan dihapus. Dia digunakan sebagai untuk pengiriman datanya. Jadi yang berhubungan dengan DHT sama billing jangan dihapus. Terus kita turun lagi. Di baris berikutnya ada sensor digunakan untuk pengiriman data. Jadi data yang dibaca dari DHT disimpan kepada variabel data. Nah, ditampilkan di serial print. Serial print itu serial monitor. Lalu turun ke bawah. Tadi kita menggunakan penol ya. Karena kita menggunakan penol, berarti di sini kita menggunakan perintah penol. Billing virtual write artinya saya sedang menulis sesuatu ke dalam pin penol. Apa yang saya tulis? Yang saya tulis adalah data yang dari sensor. Jadi sini tertulis pengiriman data temperatur ke virtual pin penol di billing. Kelihatan ya. Nah, untuk yang baris bawahnya itu kita hapus saja ya, karena kita nggak mengirim data apa ini, commodity. Data apa dia? Kelembapan. Oke, dia nggak mengirim data kelembapan. Yang kita kirim hanya data suhu. Nah, yang di bawahnya ini digunakan untuk membaca data yang dari sana. Jadi dari billing, yang dari billing, kalau kita mau baca datanya, kita menggunakan fungsi ini, billing write. Tapi karena kita nggak menggunakan fungsinya, kita hapus saja. Karena yang mau kita gunakan itu hanya mengirim data dari ESP ke billing. Yang kita hapus semua sampai dengan ke bawah. Kita hapus saja semua. Hapus sampai dengan void setup. Nah, ini terhapus semua. Jadi kita menggunakan hanya sensor, lalu void setup saya rasa ini untuk inisialisasi. Pin mode kita bisa hapus semua karena nggak dipakai. Void loop-nya, oke selesai. Jadi jumlah baris kode programnya kurang lebih sekitar ini ya, 51. Ini banyak yang bisa dihapus karena dia nggak dipakai. Ini jangan. Oke, kurang lebih ini ya kode programnya. Nah, konsep pengiriman data dari billing itu dia tidak seperti ini. Ketika sensor DHT, gue cara perbesar kembali ya. Saya perbesar dulu. Nah,
Ketika dia membaca sensor ini, DHT membaca, dia nggak langsung mengirim. Jadi teknik pengiriman data di billing itu dia menggunakan timer istilahnya. Makanya kalian baca di sini billing virtual write, timer interval 1000 sensor. Artinya dalam 1000 mikrosecond atau 1 detik, dia akan mengirim informasi sensor. Sensor itu apa? Yang ini. Jadi setiap 1 detik dia akan mengirim data. Jadi cara pembacanya seperti itu. Kalau misalnya kita mau mengirim data dari ESP32 ke billing, dia tidak berdasarkan ada datanya baru dikirim. Dia nggak seperti itu, tapi berdasarkan eh, waktu. Setiap 1 detik dia kirim, setiap 1 detik dia kirim. Nah, kita uji. Sekarang coba saya running dulu ya. Saya stop, terus saya running. Ini kalau nggak ada masalah harusnya udah jalan. Ini masih compile. Compile ini artinya masih mengupload program. Nah, ini udah jalan ya. Ini billing cloud-nya udah jalan. Dia sudah membaca pingnya juga. Dia sudah berhasil. Datanya minus 40 derajat Celcius. Kita cek. Oke. Terus kita cek di billingnya. Di billing console. Apakah dia sudah masuk? Nah, datanya sudah masuk. Jadi data pengirimannya sudah masuk. Nah, sekarang kita mau lihat perbedaan dari integer sama double. Ini tadi tipenya integer. Jadi kalau kalian perhatikan, yang muncul adalah minus 40. Sementara kalau misalnya saya geser suhunya, saya geser ke berapa ya? Ini, minus 33,3. Harusnya yang terbaca di sini adalah minus 33,3. Tapi karena tipenya integer, maka yang muncul hanya bilangan bulat. Supaya muncul komanya, kita harus ubah. Kita ke data stream. Jadi tempat semua pin itu adanya di data stream. Kalian klik tombol edit, lalu klik nilai max-nya, data tipenya, kita ubah ke double. Kalian save, ini harus dipilih dulu juga. Misalnya 2 angka belakang koma. Save, save and apply. Jadi setelah kalian edit di template, kalian bisa kembali ke device, lalu buka filenya. Tinggal tunggu 1 detik. Kenapa dia nggak berubah? Coba cek dulu ya, kenapa dia nggak berubah. Ya, udah double nih. Atau mungkin harus diubah data ininya ya kan. Kayaknya harus diubah ini. Kalau saya geser ke 14,2, nah, kita kembali. Ini ke sini. Kelompok 0. Masalah kalau kita menggunakan virtual seperti ini, kalau dia disconnect, maka akan mempengaruhi. Kita stop dulu ini ya. Stop dulu, lalu kita running ulang. Dia berbeda kalau perangkat asli. Kalau perangkat asli disconnect, dia bisa langsung otomatis connect. Ini masih mencoba terkoneksi.
Yang susahnya juga kalau ini saya refresh, ini akan hilang semua. Jadi cara amannya kalian harus copy kode programnya, lalu kalian refresh. Nah, dia akan kembali seperti semula. Kita paste, lalu kita hapus yang nggak perlu. Kita running ulang. Nah, dia udah connect kembali. Ini kenapa nih ya? Tunggu ya, ini sensornya belum terbaca, makanya belum belum terkirim. Oke, sudah terbaca 20,00. Nah, di sini sudah terbaca 23. Coba kita geser ke 53,8. Nah, yang terbaca itu 53,8. Kalau kalian kembalikan lagi, dia menjadi tipe integer, tipenya integer secara otomatis. Oh, sorry, edit dulu ya. Edit. Double-nya kalian ganti ke integer, maka dia akan balik lagi ke angka bilangan bulat. Sorry, save. Terus ke device, lalu ke kelompok. Nah, dia balik lagi ke bilangan bulat. Nah, itu perbedaan tadi dari integer ke double. Nah, kurang lebih itu yang akan kalian buat nanti. Masih. Ya. Jadi kode programnya kira-kira ada 48 baris. Bisa kalian ikuti ya. Saya perbesar aja supaya besar. Ini. Nah, ini kode programnya. Jadi nomor 1 sampai 3 itu kalian ambil dari billing, sisanya kalian tinggal ikuti. Dari nomor 4 sampai dengan nomor yang berapa ini? 48 ya, 48. Saya stop dulu, stop.